Thank
kami semakin berkarakter Kristus dalam hidup kami. Terima kasih untuk kami sudah memuji Kau, kami sudah menyembah Kau. Saat ini kami akan mendengarkan firman. Berbicara kepada kami. Roh Kudus tolong kami pagi hari ini. Roh Kudus Engkau berbicara, Kau jamah hati kami pagi hari ini. Agar firman yang kami dengar bukan saja Tuhan kami dengar, tapi kami renungkan dan itu menjadi tema di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Ambil alih pemberitaan firman-Mu pagi hari ini. Segala kuasa yang coba kami tolak di dalam nama Yesus. Dan kami buka hati kami buka pikiran kami semua mendengarkan firman. Terima kasih kami siap mendengarkan firman-Mu hari di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Shalom. Apa kabar? Amin. Ya, kita bersyukur karena sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Minggu depan kita akan merayakan Paskah. Satu momen di mana Yesus mati buat saya dan saudara, Yesus bangkit buat saya dan saudara, dan Yesus naik ke surga buat saya dan saudara. Kita bersyukur buat kemurahan Tuhan, buat saya dan saudara kita bisa ada pagi hari ini. Itu bukan karena kekuatan kita, tapi itu karena kemurahan Tuhan. Terima kasih buat Ibu Gembala yang memberikan kesempatan buat saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Minggu-minggu ini adalah minggu di mana kalau gereja Tuhan dimanapun di seluruh dunia berkata bahwa adalah minggu sengsara. Di mana minggu-minggu mendekat Yesus disalibkan, Yesus mengalami kesengsaraan dalam hidupnya. Kalau kita melihat, kalau kita membaca Alkitab atau firman Tuhan, waktu Yesus menghadap Pilatus, itu adalah persidangan fenomenal mungkin pada waktu itu. Mungkin saat ini melebihi sidang dari kasusnya Sambo, melebihi sidang dari kasusnya Mirna. Sangat fenomenal sidangnya atau kasusnya Yesus pada waktu itu. Tapi pagi hari saya nggak bicara tentang sidang atau masalah waktu Yesus diperhadapkan dengan Pilatus. Tapi pagi hari ini kita belajar dari dua sosok yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Kita belajar dari salah satu penyamun adalah salah satu penjahat yang memiliki hati, yang memiliki respon yang benar ketika dia berjumpa dengan Yesus. Kita sama-sama belajar. Mari kita buka Lukas 23. Kita mulai dari ayat yang enggak asing buat kita. Ayat 42 sampai 43. Ayat 42 adalah perkataan seorang penjahat yang disalibkan di samping Yesus. Ayat 43 adalah respon kepada Yesus. Lukas 23 ayat 42 sampai 43. Lalu dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bapak Ibu, pagi hari ini kita belajar dari seorang penjahat yang disalibkan di samping Yesus. Ada dua penjahat. Waktu Yesus dalam persidangan, orang-orang menuntut bahwa Barabas yang harus dikeluarkan, Barabas yang harus dibebaskan, Yesus yang harus disalibkan. Nah, waktu Yesus disalibkan, bersama-sama dengan Yesus, ada dua penjahat, ada dua penyamun. Tapi yang
satu responnya nggak benar, tapi yang satu responnya benar. Kenapa Yesus berkata, ayat 43, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Padahal Yesus berkata, Yesus ingatlah akan aku. Ini bukan cuma perkataan ingat. Tolong ingat saya benar juga. Tapi kita mau belajar pagi hari ini ayat 40. Kenapa Yesus berkata, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Apa yang membuat perkataan daripada penyamun ini? Apa yang membuat kelakuan dari penyamun ini, sikap dari penyamun ini yang harus ada dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Kata-katanya bukan hanya margon. Kata-katanya bukan sekedar kata-kata enggak. Saya pelajari sebelum saya menyampaikan firman ini. Saya mencari apa yang menyebabkan sehingga Yesus berkata, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Padahal dia disalibkan. Padahal dia adalah seorang penjahat. Padahal dia adalah seorang yang berdosa. Mari kita baca dulu. Perhatikan, mari kita baca ayat 39 sampai 41. Perhatikan Bapak-Ibu. Ayat 39. Seorang dari penjahat yang digantung itu atau disalibkan itu menghujat Yesus. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkan dirimu dan kami. Pelajaran pertama, Bapak, penjahat yang pertama atau penjahat yang nomor 1 berkata, dia menghujat Yesus. Kalau engkau Kristus, selamatkan dirimu dan kami. Tapi perhatikan kata hujat. Bagaimana sekarang kita kehidupan kita sehari-hari? Kalau sikap kita cuma menghujat, negatif terus. Tapi perhatikan ayat 42, perkataan ini yang harus ada dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ayat 40. Tetapi yang seorang menegur dia, jadi seorang penjahat yang satu menegur penjahat yang satu. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut sampai penjahat yang satu menegur penjahat yang satu, dia berkata, tidakkah engkau takut? Perkataan dari seorang penjahat yang satu menegur yang satu bukan sekedar menegur, tapi perhatikan kata-katanya, tidakkah engkau takut? Takut di sini Bapak Ibu bukan takut sesuatu takut yang membuat kita gentar, enggak. Takut di sini bukan takut yang kita enggak mau ketemu, saya takut, saya enggak berani, enggak. Tapi takut di sini artinya adalah menghormati. Hormat. Ini Bapak Ibu. Dalam bahasa aslinya yang saya baca, saya pelajari fobia. Fobia artinya menghormati. Hormat.
dari seorang penyanyi. Dia berkata, tidakkah engkau menghormati? Tidakkah engkau hormat kepada dia? Perhatikan ayat selanjutnya. Tetapi seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Ayat 41. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak bersalah, tidak berbuat sesuatu yang salah. Ada dua perbedaan kata-kata respon dari dua penjahat ini waktu mereka disalibkan bersama dengan Yesus. Pagi hari kita belajar yang namanya hormat. Makanya pagi hari selalu tema hormat. Ibrani 12 ayat 28. Coba tampilkan Ibrani 12 ayat 28. Ya, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kalau kita berkenan kepada Tuhan, ibadah kita datang dengan cara hormat dan takut. Tidak ada cara lain. Hormat di sini dalam kehidupan orang Ibrani atau orang Israel, hormat artinya hormat dalam kehidupan bangsa Israel atau orang Ibrani. Hormat dalam bahasa Ibrani adalah kabar yang artinya berat, yang artinya berbobot, yang artinya bernilai. Jadi kehidupan sehari-hari dari bangsa Israel dalam transaksi ekonominya, mereka melakukan yang namanya koin. Semakin banyak koin, semakin bernilai karena berat koin. Kalau kita punya koin yang banyak, berarti maka nilai daripada koin itu menentukan nilai daripada koin itu adalah berat. Makanya hormat menurut bangsa Israel adalah menempatkan atau menghormati sesuatu yang berbobot, sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berat bagi kehidupan bangsa Israel. Kalau berat sangat dihormati, kalau ringan enggak. Jadi hormat dalam kehidupan bangsa Israel artinya adalah menempatkan atau sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berbobot. Siapa yang berbobot dalam kehidupan kita? Siapa yang bernilai dalam kehidupan kita? Dia harus kita hormati. Siapa? Yesus. Itu dalam bahasa orang Israel menghormati. Jadi sesuatu ibadah kita, kalau kita berkenan kepada Allah, maka kita harus datang dengan rasa hormat. Takut di sini bukan takut diteror, enggak. Takut yang ini dalam Ibrani 12 ayat 28 bukan takut diteror atau bukan takut bertemu, enggak. Tapi takut di sini adalah kehati-hatian kita. Kehati-hatian kita dalam kehidupan kita. Kita takut berbuat salah. Saya rasa kalau ada diundang sama Prabowo, yang
datang dalam upacara 17. Saya pasti yakin Pak Daud datang dengan rasa hormat dan kehati-hatian. Saya tak salah. Nanti salah sedikit saya langsung ditegur sama pengawalnya. Sama dengan itu. Waktu kita datang beribadah, kita datang dengan hati yang kehati-hatian, takut. Bukan takut bertemu, bukan takut diteror, tapi ada kehati-hatian karena kita bertemu dengan Sang punya kuasa itu, yang punya hidup itu, ada kehati-hatian dalam hidup kita. Hormat ini kita menempatkan Yesus yang terutama. Kita menempatkan Yesus yang paling berbobot dalam hidup kita. Kita menempatkan Yesus yang paling berat dalam hidup kita. Kita menempatkan Yesus yang paling bernilai dalam hidup kita. Itu hormat. Makanya firman Tuhan berkata, ibadah yang berkenan adalah ibadah dengan cara hormat dan takut. Itu ibadah. Saudara tahu Imam Eli? Coba kita baca 1 Samuel 2 ayat 29 sampai 30. 1 Samuel 2 ayat 29 sampai 30. 1 Samuel 2 ayat 29 dan 30. Ya, ayat ini Bapak Ibu ditujukan kepada Imam Eli karena jahatnya anaknya Horas tidak menghormati Mesbah, tidak menghormati korban yang dipersembahkan kepada Allah. Mereka makan, kalau kita baca, kalau menghukum keluarga dari Imam Eli, kalau menghukum mereka kenapa? Karena tidak ada rasa hormat dalam kehidupan mereka kepada Allah. Ayat 29. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku? Iman ini iman. Firman Tuhan tegur, mengapa engkau lebih menghormati anakmu daripada Allah? Tuhan tidak mau kita lebih mempunyai rasa hormat kepada manusia daripada kita mempunyai rasa hormat kepada Allah. Tuhan tidak mau kita saat kita bertemu dengan Dia, saat kita mencari Dia, kita lebih mengutamakan atau kita lebih memiliki rasa hormat waktu kita datang bertemu dengan pejabat, kita datang kepada Tuhan, kita tidak memiliki rasa hormat. Kata ini, mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel? Ayat 30. Ini keras doa. Sebab itu demikian firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku berjanji keluargamu dan kamu akan hidup di hadapanku selama-lamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhkanlah hatimu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan dihormati. Siapa yang menghina aku akan kupandang rendah. Kata menghormati disebut singkatan kata. Siapa menghormati aku, siapa menghormati Allah, siapa menghormati Yesus, menempatkan Dia nomor satu, menempatkan Dia yang terbaik, menempatkan Dia yang
saudara, menempatkan yang paling berbobot dalam hidup saudara. Yang untuk berkata, aku akan menghormati. Siapa yang merendahkan, aku akan merendahkan. Artinya, kalau kita tidak menghormati, Allah tidak menghormati. Karena hormat ini bagi saya dalam kehidupan seorang penjahat hadir. Maka Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam kasih. Karena Yesus itu melihat hati. Tidak segampang itu perkataan terus Yesus langsung diterima enggak. Coba perhatikan Alkitab. Kalau kita membaca ayat-ayat Alkitab, waktu Yesus menyembuhkan orang sakit, waktu Yesus menyembuhkan orang lumpuh, Dia selalu berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Yesus tahu kedalaman hati dari orang-orang yang Dia sembuhkan. Yesus tahu sikap hatinya. Nah, sama dengan penjahat ini. Waktu dia berkata kepada atau menegur seorang penjahat yang satu, dia menegur. Ayat 40. Tetapi seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut? Tidakkah engkau menghormati? Dia adalah Mesias, Dia adalah Kristus, Dia adalah Raja. Tidakkah engkau menghormati? Kenapa kehidupan Imam Eli pada akhirnya dia harus menerima hukuman dari Tuhan karena tidak menghormati? Saudara tahu, kata menghormati bangsa Israel atau dalam bahasa Ibrani, menghormati sama dengan memuliakan. Jadi waktu kita tidak menghormati Tuhan, kita sama dengan tidak memuliakan Tuhan. Jadi waktu penjahat ini menghormati yang di sampingnya, menghormati dia sebagai Mesias, menghormati dia sebagai Raja, dia sedang memuliakan Tuhan. Jadi pertama kali saya membaca ayat ini, waktu saya merenung-renungkan untuk mempersiapkan firman ini. Ini bukan perkataan biasa. Tiba-tiba Yesus berkata, hari ini engkau bersama-sama aku di dalam loh, bukan di halaman, di dalam. Di dalam Firdaus, nggak di halaman, nggak tunggu di luar, enggak. Yesus bilang, hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku, tapi tunggu dulu. Nanti kalau saya sudah bangkit, enggak. Tapi Yesus berkata, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, pagi hari ini, sebagai orang percaya, kita harus belajar dari seorang penjahat. Siapapun kita, sebesar apapun dosa kita, apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, tapi saat kita berjumpa dengan Tuhan, saat kita datang pagi hari ini, kita datang dengan rasa hormat. Saya percaya ada yang namanya transformasi, ada yang namanya restorasi, ada yang namanya pemulihan, ada yang namanya perubahan dalam hidup kita, ada namanya kemenangan dalam hidup kita. Ini detik-detik terakhir sebelum Yesus mati, perkara ajaib Yesus lakukan buat seorang penjahat.
salib dalam kehidupan. Siapapun kita yang datang pagi hari ini, mungkin kita mengalami yang namanya penderitaan. Seolah-olah kita sedang disalibkan. Kita nggak mampu lagi berbicara sama Tuhan. Kita nggak sanggup lagi. Kata-kata kita sudah nggak ada. Waktu kita masuk ke dalam, waktu kita menyembah Tuhan, kita sudah langsung nangis karena penderitaan, karena pergumulan yang kita alami. Tapi pagi hari ini, kebenaran buat saya dan saudara, kita datang kepada Tuhan dengan rasa hormat. Mari kita datang kepada Tuhan, menempatkan Dia yang paling berbobot, menempatkan Tuhan Dia yang paling bernilai dalam hidup kita. Sekalipun keluarga saya atau keluarga kita orang-orang yang berada, tapi tempatkan Tuhan yang paling bernilai. Tempatkan Tuhan yang paling berbobot dalam hidup kita. Maka kemenangan akan terjadi. Saya percaya Tuhan akan berkata dalam kehidupan kita. Mungkin Tuhan akan berkata, hari ini kau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dan Tuhan berkata, hari ini kemenangan terjadi. Hari ini kesembuhan terjadi. Hari ini pemulihan terjadi. Hari ini sukacita ada dalam kehidupan kita. Jadi pertanyaannya, waktu kita mengalami perjumpaan, waktu kita datang ke Tuhan pagi hari, waktu kita datang dengan rasa hormat. Karena Tuhan nggak tahu, Tuhan nggak cuma mau mendengar kata-kata kita, tapi Dia tahu kehidupan saya dan saudara. Dia tahu keadaan hati saya dan saudara. Berpuluh-puluh tahun kita harus belajar dari kehidupan Imam Eli Bapak Ibu. Bertahun-tahun dia menjadi imam. Bertahun-tahun dia adalah imam di bait Allah pada waktu. Bertahun-tahun dia berkumpul dengan Tuhan. Bertahun-tahun dia berkomunikasi dengan Tuhan. Bahkan dia adalah orang tua rohani dari Samuel. Kalau kita membaca dari kisah Imam Eli, betapa menghukum keluarga Imam Eli karena kata hormat. Karena Imam Eli lebih menghormati anak-anaknya daripada Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau dalam kehidupan kita, kita lebih menghormati orang daripada kita menghormati Tuhan. Simpel aja Bapak Ibu. Kalau kita saat ini di telepon sama ajudan Pak Presiden, kita disuruh ketemu dengan Pak Presiden. Nggak usah deh ya Pak Presiden, Pak Wali Kota aja. Kita di telepon ketemu jam 5 di kediamannya. Pertanyaannya, kita datang jam 5 tengah. Saya yakin sekali lagi kita bersama. Saya yakin nggak usah di setengah 5, jam 5 kurang kita sudah bersama. Saya enak. Masa saya mau ketemu dengan wali kota yang nunggu saya harus duluan dari wali kota. Jadi kita harus datang sebelum jam 5 kita sudah ada di sana.
dia belum ada, kita harus menunggu. Kita harus datang dengan pakaian yang rapi. Kita harus datang dengan suasana senyum. Itu mau ketemu dengan orang. Berarti itu memiliki rasa hormat kepada orang. Berarti itu memiliki rasa hormat kepada orang yang muda kita. Jadi pertanyaannya, waktu kita berjumpa, dia yang punya hidup kita. Saudara hanya renungkan sendiri. Waktu kita berjumpa dengan Tuhan, waktu kita mau bertemu dengan yang punya kuasa, Raja di atas segala raja. Saudara datang, kalau kita ketemu dengan orang, pejabat kita harus datang dengan setelan yang rapi. Tapi kalau kita mau ketemu raja, dia akan tutup kita mau datang dengan setelan rapi juga. Tapi dia cuma tutup kita. Hati kita itu gimana? Hati kita itu menghormati. Ketika hati kita ada kata menghormati, berarti kita sedang memuliakan Tuhan. Coba kita baca begini. Mazmur 2 ayat 11. Mazmur 2, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan cium kakinya dengan gembira. Jadi dalam Alkitab berbeda. Bahasa takut bukan bahasa teror, takut ketemu enggak, tapi bahasa menghormati. Jadi firman Tuhan berkata, beribadah kepada Tuhan dengan takut dan cium kakinya dengan gemetar. Artinya apa Bapak Ibu? Beribadah kepada Tuhan dengan rasa hormat, dengan rasa tunduk, dengan rasa gemetar. Artinya apa? Ada kehati-hatian dalam hidup kita waktu kita berjumpa dengan Dia, takut kita berbuat salah. Makanya kita gentar. Waktu Musa berhadapan dengan Allah di semak, dan semak itu mengeluarkan api, Musa itu gemetar. Ada kehati-hatian dalam kehidupan Musa, karena Musa sangat menghormati. Jadi waktu kita beribadah, firman Tuhan atau pemazmur berkata datang dengan hati yang menghormati Sang Pencipta itu. Roma 1 ayat 21. Perhatikan ayat ini dong. Roma 1 ayat 21. Roma 1 ayat 21. Ya. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Perhatikan, memuliakan. Sekalipun mereka mengenal Allah, tahu, mereka tidak memuliakan. Memuliakan di sini berarti menghormati. Mereka tidak menghormati Yesus.
mereka tidak menghormati Allah. Kita kenal Tuhan, kita percaya Tuhan. Pertanyaannya, kita memuliakan Tuhan, kita menghormati Tuhan. Ini ayatnya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia, hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Pada hari ini, peristiwa waktu Yesus disalibkan, di mana Yesus berkata, hari ini kau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Bukan cuma sekedar kata-kata yang diucapkan oleh seorang penjahat. Dan Yesus tahu bahwa kehidupannya, sejahat apapun dia, masa lalunya berantakan. Dia adalah seorang penjahat. Mungkin kalau sudah ada media sosial waktu itu, ya headline, beritanya sangat viral dan seorang penjahat. Buron di mana-mana dan akhirnya ditangkap, disalibkan. Penjahat dunia, kotor di mata dunia, tidak ada harga, tidak ada nilai di mata dunia. Tapi waktu engkau mendapatkan sesuatu yang paling bernilai dalam hidup kita, kita memang kotor di mata dunia, kita memang tidak berharga di mata dunia, tapi di mata Tuhan kita berharga. Ada amin? Kita tidak ada apa-apanya buat dunia. Mungkin buat dunia menilai kita, kamu itu masalah lupa, saya tahu. Saya tahu pergumulanmu. Saya tahu masalahmu. Saya tahu latar belakangmu. Tapi waktu kita mendapatkan yang paling bernilai dalam hidup kita, waktu kita menempatkan yang paling berbobot dalam hidup kita, kita bukan cuma menghormati dia, tapi kita sedang memuliakan Tuhan. Itu sangat berarti buat Yesus. Dan Yesus mau dimuliakan. Waktu berkata bahwa di akhir zaman, di kitab Waktu, para malaikat berkata, kudus, 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 kudus. Dia sedang memuliakan Sang Raja. Waktu kita dalam kehidupan kita, kita sedang menghormati. Waktu kita dalam kehidupan kita sedang memuliakan Tuhan. Itu adalah satu sikap yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah satu sikap yang Tuhan kehendaki. Karena saya bilang Tuhan kehendaki, dan kita belajar dari kehidupan Imam Eli, karena mereka keluarga ini tidak memiliki rasa hormat, tidak memiliki memuliakan Tuhan. Akhirnya Tuhan menghukum keluarga. Berarti Tuhan tidak berkenan sekalipun mereka tinggal di bait Allah, sekalipun mereka mempersembahkan korban. Berarti Tuhan hanya melihat hati. Kita tidak bisa berpura-pura seperti Imam Eli. Bertahun-tahun, pada akhirnya Tuhan menghukum. Mari kita memulai dalam kehidupan kita ada rasa hormat yang kaku bahwa dia adalah Mesias, yang kaku bahwa dia adalah Raja di atas segala raja. Ada amin? Yang kedua,
Bapak Ibu. Ayat 42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Perhatikan kata ingat. Dia bilang, Yesus ingat. Dalam bahasa Inggris ditulis remember. Tuhan ingat saya Tuhan, kalau engkau datang sebagai Mesias. Ini bukan cuma sekedar kata-kata, makanya saya bilang ini bukan cuma sekedar kata-kata. Kata ingat yang dikatakan oleh orang penjahat ini dalam bahasa aslinya yaitu mengingat dengan iman. Bukan cuma bilang, kalau ingat saya yang lupa oleh-oleh. Bukan. Jadi dia berkata sama Yesus, Tuhan ingat saya. Itu ada unsurnya iman. Iman lagi-lagi dia percaya, bukan cuma sekedar kata-kata Yesus ingat saya kalau kau datang sebagai Mesias. Tapi dia berkata dengan iman, dia berkata dengan keyakinan, dia berkata dengan satu kata percaya. Ini bukan cuma sekedar kata ingat juga. Di situ ada iman, di situ ada doa. Saudara ingat Rahel yang dikatakan Alkitab adalah mandul. Dia berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong saya, berikan saya keturunan. Coba kita baca Bapak. Kejadian 30 ayat 22. Kejadian 30 ayat 22. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengar permohonannya serta membuka kandungannya. Jadi Bapak Ibu ini, waktu kehidupan kita sebagai orang percaya, waktu kita sedang berkata, Tuhan ingat saya, ada kata yang namanya dalam bahasa Kena Amoi. Kita mengingat dengan iman. Nah, waktu kita berkata, Tuhan ingat saya, di situ ada iman, di situ ada keyakinan, di situ ada kepercayaan. Maka kata ingat dari Tuhan dalam bahasa Israel sakar. Allah mengingat Rahel. Firman berkata di sini Allah mengingat Rahel karena permohonan Rahel, karena doa Rahel, karena iman dari Rahel. Maka Allah mengingat. Allah itu gak pernah lupa. Pelajaran
mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menggembus melalui bumi sehingga air itu turun. Waktu Nuh menghadapi hujan, tapi ketika hujan sudah reda, firman Tuhan berkata, maka Allah mengingat Nuh. Apa yang Allah ingat sama Nuh? Allah ingat adalah permohonan, keyakinan, imannya. Allah bertindak. Dan Allah berkata bahwa firman Tuhan berkata menghembuskan melalui bumi sehingga air itu turun. Kalau kita baca selanjutnya, mata air waktu itu ditutup oleh Allah. Karena ingat. Jadi kata ingat ini bukan sembarangan. Kata ingat ini waktu penjahat ini bilang ingatlah akan aku. Tidak cuma kata-kata begini. Ada iman, ada keyakinan di sana. Ada yang namanya percaya di sana. Maka ingatan Allah kalau bertindak. Waktu penjahat itu sekali lagi saya baca, lalu dia berkata, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Yang membuat Yesus berkata, hari ini kau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus, karena penjahat ini memiliki rasa hormat kepada Allah. Karena ini penjahat ini memuliakan Tuhan, sekalipun dia dalam masalah, sekalipun dia dalam tekanan, sekalipun dia sedang disalib, dia gak minta bebaskan saya Tuhan dari salib secara fisik. Udah. Dia gak minta Tuhan lepaskan saya dari salib ini, Tuhan lepaskan saya dari belenggu salib ini, enggak. Tapi yang dia minta, ingatlah saya jika engkau datang sebagai Raja. Ingat saya Tuhan jika engkau datang sebagai Hakim. Jika engkau datang sebagai Raja. Ingat saya Tuhan, jika engkau datang waktu engkau datang di alam-alam. Ingat saya. Bapak pagi hari ini, saya percaya 2000 tahun yang lalu, ini adalah momen di mana detik-detik Yesus menderita. Detik-detik Yesus mengalami siksaan. Detik-detik Yesus mengalami sidang yang fenomenal. Detik-detik Yesus, firman Tuhan berkata waktu dia ditanya oleh Pilatus, dia diam, dia tak bisa menjawab sangkaan tuduhan yang dituduhkan kepadanya. Detik di mana dia dicambuk, dia ditombak. Pada akhir satu titik dia disalibkan. Dia disalibkan dengan dua orang penjahat. Tapi perhatikan
kebenaran tetap ada. Kabar gembira buat saya dan saudara, sekalipun hidup kita seperti hidup yang disalibkan, kita nggak berdaya, kita seperti seorang penjahat itu, kita nggak bisa berbuat apa-apa, kita nggak bisa ngomong lagi. Bapak Ibu, saya mau kasih kesaksian begini. 2026 ini Bapak Ibu, saya mengalami yang namanya transformasi dalam hidup saya. 2026 mulai dari Januari, saya mulai mencari Tuhan. Mungkin seperti Daniel 3 hari, 3 kali dalam sehari. Walaupun saya buka warung, tetap saya kata sama istri saya harus masuk ke ruang doa. Jam 4 saya sudah bangun, saya mulai menyembah Tuhan. Setelah itu saya membaca, baru saya melakukan aktivitas saya buat sarapan buat anak-anak sekolah. Tengah hari saya walaupun waktu saya sibuk, saya mulai masuk kamar, saya mulai menyembah. Setengah 12 selesai, saya beres-beres warung. Habis itu saya masuk kamar, saya mulai menyembah. Saya lakukan itu Bapak Ibu. Tapi sampai detik ini, hidup saya bagaikan disalib. Saya belum melihat pertolongan Tuhan. Saya belum melihat karya Tuhan. Saya belum melihat seruan-seruan saya kepada Tuhan. Diperhatikan ini kan. Sekalipun hidup kita sedang menghadapi salib dengan kehidupan kita, satu kata Tuhan tetap meninggalkan. Satu kata Tuhan itu tetap benar, Tuhan itu tetap ingat. Saya itu bagaikan Yakub, Bapak Ibu. Sampai pincang Bapak Ibu. Saya baru tahu kalau kita menyerahkan diri, karena saya berdoa menyerahkan diri. Jadi kita menyerahkan diri. Jangan sembarang kita bilang, saya mau menyerahkan diri hidupku kepada Tuhan. Wow. Karena waktu kita berkata sama Tuhan, saya mau menyerahkan diri saya kepada Engkau, Tuhan akan buat engkau pincang. Tuhan akan buat engkau gak seimbang, yang membuat engkau bergantung sama Tuhan. Yakub dibuat pincang, dan supaya dia mau bergantung sama Tuhan. Kalau dia gak pincang, dia tetap seimbang, dia tetap kuat. Makanya Tuhan buat pincang, dia gak seimbang, maka dia bergantung sama Tuhan. Ketika kita berkata, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, saat itu kita berkata bahwa yang dominan dalam hati kita, yang dominan dalam mulut kita, yang dominan dalam mata kita, yang dominan dalam telinga kita, yang dominan dalam hidup kita adalah Kristus. Ketika kita berkata menyerahkan diri kita, menyerahkan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan, hidup kita, kehidupan kita adalah mencintai keadilan, mencintai Kristus. Kita
mengkhianati dunia dan kita mencintai Kristus. Itu namanya penyerahan. Jadi Bapak Ibu, hidup saya bagaikan seperti bejana yang besar. Saya mulai gaul firman Tuhan, saya mulai mencari Tuhan, saya mulai berseru sama Tuhan, saya mulai bergantung sama Tuhan. Tapi jujur Bapak Ibu, sampai detik ini saya tidak lihat pertolongan Tuhan, saya tidak lihat apa yang menjadi seruan saya tidak lihat apa yang menjadi permintaan saya belum melihat. Tapi dari pembacaan ini, saya yakin apa yang menjadi doa kita, apa yang menjadi keyakinan kita, Allah pasti itu. Karena dia kan seperti Rahel bertahun-tahun dia berbohong. Allah tidak, Allah bukakan. Bapak, siapapun kita pada hari, mari kita memiliki rasa hormat. Mari kita memuliakan Tuhan. Mari kita menempatkan Tuhan yang berkenan. Mari kita menempatkan Tuhan yang berbobot, yang bernilai di atas segala-galanya. Ini berarti kita menghormati Tuhan. Siapa yang menghormati Tuhan akan dihormati. Siapa yang menyenangkan Tuhan akan direndahkan. Tuhan itu tentunya, Tuhan itu pastinya. Biarlah hidup kita bagaikan seorang penjara. Tidak punya masalah, tidak punya pergumulan, tapi ketenangan ada, kelepasan ada, pemulihan ada, kesembuhan ada. Dalam hidup ini, biarlah firman Tuhan bagi hari ini bisa memberkati kita. Kita menjalani hidup kita, miliki rasa hormat, miliki hati yang memuliakan Tuhan. Karena di situ ada kemenangan, di situ ada kebebasan, di situ ada kedamaian, di situ ada kesembuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, anugerah besar buat hidup kami. Kami selalu bersyukur buat anugerah dalam hidup kami. Kami percaya bahwa keselamatan yang kami terima itu bukan karena usaha kami, itu adalah anugerah, itu kasih karunia, kemurahan yang Kau berikan buat kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar seperti penjahat itu Tuhan. Agar kemenangan ada dalam hidup kami, agar hidup kami mengalami pemulihan, agar hidup kami mengalami kemenangan Tuhan. Engkau lihat hati kami, siapapun kami yang ada bagi hari ini Tuhan. Selidiki hati kami Tuhan, selidiki kami Tuhan. Kami tidak bisa berbohong di hadapan-Mu Tuhan. Selidiki kami pagi hari ini Tuhan, apakah kami menghormati Engkau Tuhan? Apakah kami memuliakan Engkau Tuhan? Sesungguhnya hidup kami Tuhan, sejujurnya ya Tuhan, kami tidak mau seperti Imam Behari. Tuhan dapatkan dalam hidup kami Tuhan
kami menempatkan Engkau yang terutama, karena Engkau yang paling berbobot, karena Engkau yang paling bernilai dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau ingat apa yang menjadi kemarahan, Engkau ingat apa yang menjadi permohonan kami, Engkau ingat apa yang menjadi keluh kami, Tuhan. Kami percaya kalau Engkau ingat, Engkau akan bertindak, ya Tuhan. Kalau Engkau akan bertindak, ya Tuhan, berarti kemenangan terjadi, pemulihan terjadi, kelepasan terjadi, kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Tanamkan firman itu di dalam hati kami. Agar kami pulang dari tempat ini, kami mengalami perubahan, kami menjadi sama seperti Engkau. Segala puji dan hormat syukur hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Semua yang percaya katakan Amin. Dan Yesus memberkati.